Ikama Podcast. Oh, di sana berdirilah engkau dengan senyuman dan keping harapan di belakang tempatmu tersandar. Tanganku terbuka kapanpun kau ingat pulang selalu. Namanya podcast komedi. Manimu sampai kita dihapuslah jadi besar dan bestari, serat-serat yang baik untukmu, apapun kan ku hadapi. Selamat datang di Kamar Podcast episode 21. Episode 21 teman-teman. Kali ini spesial tanpa bintang tamu. Sebenarnya kurang spesial ya. Kurang spesial ya seharusnya. Faisal, tapi ya secara layout juga kan kelihatan ini ya. Kita tidak menyediakan untuk bintang tamu. Iya untuk benar. hari ini. Fuck bintang tamu hari ini. Karena sudah dijadwalkan. Karena- Amin 1 jam. Karena ada najih sebuah anomali sakit badan. Semoga cepat sembuh ya buat Mas Najih ya. Semoga cepat sembuh Mas Haji. Dan bisa podcastan ya. betul. Untuk sebenarnya hari ini tuh pengen bahas Gayo. Gayo. Cuma ternyata Mas Najih sepertinya kebanyakan gayo nih. Kau sih kebanyakan Gayo, makanya itu jadi sakit. Cemano ini. Ya makanya sekarang kita berdua aja lah ya. Berdua aja Lama juga kita. kan nggak berdua aja ya. Betul. Kita udah lama nggak berdua. Season 5, ini kan season 5 nih. Kita, ada nggak sih yang kita berdua ya? Season 5 ada kayaknya Mana sih? di Kita awal. cek ya, nih, Pak. Oh, Ronaldo, Neymar, Messi, Desar, Gila. Van Dijk, Mozart, ada Wits, Ekitike. Season 3. Ah, ini. Sudah piro tuh? Kok? Oh ya, nih. Selamat datang season baru. Ini sendiri. Oh ya, opening season ya. Opening season sendiri. Episode 2 season 5 Hanif, yang postingannya ternyata viral benar. Episode 3 belajar kehidupan dari orang tua sendiri. Ini juga berdua kita. Oh iya, benar. Laki-laki tidak bercerita, Momidun. Bulan Ramadan berdua lagi. Oh, ada 3 ya berarti ya? Ya 3. Ini sama Komtek. Ini berdua. Oh itu 4 berarti. 4. Nah sisanya baru nih. Midun. Baru kita pindah nih. Kita pindah ke visual. Visual benar. Ya. Kalau gue sih agak kangen sih sebenarnya ngobrol berdua. Benar. Tapi saking udah lamanya agak lupa, Jo. Kita kalau berdua tuh ngomongin apa ya? Saat itu ya. Random, Pak. Kalau Random, ya. gue masih inget sih berapa kalau ngobrol berdua tuh biasanya kita tematikin. Kayak misalnya bahas kebun binatang gitu. Ya full bahas jerapah, gajah, badak gitu. Tapi seru loh itu. Tapi seru. Yang kebun binatang itu. Kayak dulu tuh kayak contoh ya pertanyaan pemantiknya. Sekiranya kalau Mas Murib nih mau punya kebun binatang, hewan apa yang dipelihara gitu kan? Terenggiling, gue jawab. Ini kuda nil. Kuda nil juga, Gara-gara hippo. bagus liat kuda nil. Tuh. Ini kita udah berproyeksi pindah. Episode pertama kita pakai visual itu sama Midun. Sama Midun. Tapi masih tematik itu sebenarnya. Masih Ada tematik, temanya iya, kita bahas tentang Film. sinema, iya tentang film, series. Kita ngebahas apa yang kita suka kan saat itu kan. Itu gara-gara kayaknya gue habis nonton Breaking Bad tuh, baru kelar. Bener. Itu habis nonton Better Call Saul ya, kalau nggak salah ya. Enggak lah, Enggak ya? gue abis rewatch Fight Club. Oh iya, habis Rose Fight Club. Abis rewatch Fight Club. Nah, ketawa mas. Ingat Fight Club. Kalau nggak salah topik pas denger gua ngomong abis rewatch Fight Club tuh dia celananya basah. Kita ada lihat dia ngecek gini kan.
ih kata dia kenapa gitu. Pas lagi nonton tuh ya. Namanya bukan. Maskuligasm. Maskuligasm tuh. Orgasme maskulinitas. Tapi kan L maskulin. Habis nonton sore, pembahasannya ke fight klub. Iya, emang topik gila. Tapi kita juga ngundang topik ya waktu itu. Ngundang topik, itu yang kedua deh. Itu kita episode visual kedua bareng topik kita bahas perihal akuntansi ya. Tentang uang ya sih. Tapi sebenarnya nggak terlalu akuntansi saat itu. Kita nanya-nanya kayak nge-save money. Apa sih yang lu tanya itu yang catatan itu nih? Ini apa? Masih relevan nggak setiap nulis setiap habis belanja nyatet? Yang rekap keuangan. Iya, rekap keuangan. Rekap keuangan. Ya itu akhirnya merembet mantik kita buat ngundang Noval buat jelasin manajemen uang. Nah, Noval baru tuh. Setelah dari topik ngundang BNNT. Hah? Ngundang Oh iya BNNT. Yang nggak asik itu ya, nggak asik tuh. Cerita dong BTS ya. BTS. Jadi udah ngeri. Tahu ya kayak orang-orang ya di episode itu tahu nggak sih nih? Sebenarnya kita ngulang 1 jam. Tahu deh yang tahu. Ya? Iya tahu gue ngomong soalnya. Oh iya, tapi nggak secara eksplisit ya. Iya. Ceritain aja. Intinya tuh behind the scene episode Cosmic. Ngundang Cosmic Soul kan waktu itu kan. Ya band yang lagi rilis single pertama gitu. Single ketiga. Single ketiga maksudnya, single ketiga. Can I Be That Boy. Ada teman-teman gue tuh melantur. Memang nggak bisa public speaking, melantur. Ada Franz, ada Midun, melantur aja udah ngomong sejarah tiba-tiba. Apa ini National Geographic bukan ya kan? Emang ngawur aja. Akhirnya ngulang lah tag-nya kan. Karena gue ngerasa orang dengerin ini 2 menit juga berak, gue yakin. Karena tai, maksudnya sampah gitu loh. Jadi ya mending dibuang. Jahat. Tapi ngulang akhirnya kita 2 jam tuh ya sebenarnya tag tuh ya. Di sini nih 1 jam 8 menit. Sebenarnya udah 2 jam lebih itu kita. Dari sore tuh ya, dari jam 4 tuh. Dari jam 4. Itu kalau tag lagi gue taekwondo. Gue nggak main-main. Karena main-main. Iya, udah capek anjing. Siapa itu nih megang Hanif ya? Yang megang apa? Ini oh iya. ada. Ini. Oh iya Hanif benar. Hanif kan? Hanif apa topik gitu. Cosmic Soul. Selanjutnya Domas ini gue ceritain juga di sini. Episode Domas adalah episode yang tidak disukai oleh cewek gue. Karena sepanjang podcast gini dia, depan kamera. Ya emang dia butuh ke psikolog sih menurut gue ya. Orang narsistik bangsat. Enggak, gue kalau yakin ya misalnya psikolog gitu ngeliat video podcast Domas. Video podcastnya doang ya. Dia breakdown gitu. Anjing tuh banyak banget penyakit di situ. Bahkan dari video tuh dia belum ngomong tuh si Domas. Menurut lu udah ketahuan tuh dia kenapa? Udah ketahuan. Bahkan tuh masih cuman misalnya yang orang psikolognya HP-nya nge-lag gitu. Itu masih loading muka Domas tuh. Anjing. Ini udah tahu. Udah gitu dah. Udah kerak HP-nya. Udah telepatik anjing orang gila gitu. Kalau lu jadi psikolognya nih, apa yang akan lu bilang nih saat menonton video itu nih? Mungkin gua nggak bilang sih. Lebih ke tindakan. Apa yang lu lakukan? Gua kencingin pertama. Gini Mas, dari awal saya bilangin. Lebih kayak gitu. Canda Mas. Tapi kan Domasnya juga nggak tahu. Nggak tahu, makanya element of surprise balik lagi. Tapi lumayan rame sama Domas. Apa? Lumayan rame secara view ya. Walaupun 100-an view itu untuk YouTube lain sepi, tapi bagi kita kan rame menurut kita. 100 tuh orang dengerin podcast sejam, 100 orang membuang waktunya sejam dan mencoba mendapatkan sesuatu kan. Iya juga. Apalagi sialnya dia gitu. Ngopen episode Domas gitu. Aduh, paman lagi katanya kan waktu itu bahas paman doang. Pak aja terus. Lanjut, kita selanjutnya itu Bayu. Nah, Bayu ini salah satu yang gue sukain, tapi secara view kurang. Secara view. Ya, memang nggak tahu ya. Kayaknya gara-gara IG dia itu udah Pak. IG dia ke hack. Elon Musk gitu. Iya, IG dia hack Elon Musk waktu itu. Kalau nggak salah. Itu kayaknya dalam rangka Elon Musk mau majuin manusia-manusia di bumi itu ke Mars. Iya, sama ngumpulin voting ke Trump waktu itu. Bayu kan agak influence kan orangnya. Enggak. Bayu nge-gym biar keren, FOMO atau enggak pembahasannya. Bener. Di situ kita membahas ente nge-gym. Sekarang ente udah gak nge-gym lagi berarti. Aneh nge-gym. Masih? Nge-gym apa tuh? Enggak ada di soal itu. Gym itu jilatin itil masyarakat, guys. Panen singkatan. Panen singkatan diajar gak ada tamu. Gak ada tamu. Tapi lu suka gak episode Bayu? Suka. Tapi tetap
kalau one of my favorite tuh tetap ini nih, sama Topik ya. Sama Topik lu? Iya, sama Topik gua. Happy banget lu kayaknya. Happy banget. Soalnya lucu banget anjing. Oh, iya. Orang yang nggak bisa ditebak tuh lucu, Cok. Tapi pembunuh enggak ya, maksudnya Iya juga ya. orang-orang yang nggak ketebak gitu, bercandanya. Topik bercanda gitu. Dia kan tiba-tiba entah ngomong apa gitu. Dia ada nyaranin kita tuh, Undang Alung katanya. Undang Alung? Pada saat itu. Undang Alung. Cuman Alung malu-malu deh. Alung baru ngechat gue lagi. Oh iya? Nanya, Mas sekarang waktu itu konteksnya jadi si Alung nih mau gue beli kan barang-barangnya. Oh iya yang itu, galon dan lain-lain. Tapi si bangsat Alung ini tiap balas chat gue seminggu sekali. Anjing, maksudnya Cok? Demi Allah, jadi gue gak minat lagi mau beli ini sekarang. Gue lagi ngumpulin minat kayak beli nggak ya kata gue gitu. Kayak dispenser gue sekarang mikir. Dispenser kan? Mau beli dispenser kan? Iya, tapi gue mikir lagi beli nggak ya dispenser nih anjing mager gue jadinya. Dia lama balasnya. Lama, maaf Mas Alung maaf ya, tapi lama Mr. Alung, tolong dong Mr. Alung. Mr. Alung. Nanti gue beralih ke Mr. DIY lo kalau ngomong Mr. Alung. Ini master ya, yang mana? Oh iya, yang sana. Master. Oh iya. Iya, siap. Katanya itu Master Deddy Corbuzier. Wow. Itu kamera master. Thank you Azhar, Thank you. support ya. Azhar selalu bersama kita. Nah tapi setelah Bayu nih, ini termasuk yang lu sukai juga nggak? Episode sama Iksan dan Mas Hanif. Itu suka juga sih, Itu tapi suka juga lo? nggak mengalahkan Topik. Oh masih tier atas Iya, lu Topik. tier Topik. Iya. Topik tuh S tier komedi gua. Sama kayak nonton stand up komedinya Max Amini ya di YouTube. Ada komedian dari Iran. Itu selama sejam, Pak. Kayak gitu. Kayak gitu. Emang kayak Topik bercandanya. dia bercandanya. Iya, nggak lucu tapi lucu. Siapa namanya? Max Amini. Mas Amin. Apa yang lu tonton Mas Amin? Banyak show-show dia di New York. Contoh jokesnya dong. Contoh jokesnya, aduh susah lagi. Contoh jokesnya dong. Dia nyeritain omnya. Omnya masuk ke mana? Bandara. Jadi om dia itu tipikalnya panikan lah intinya. Cepet panikan. Om dia, om si Ya. Max ini ya. Ya bayangin lah dia orang Persia kan. Ya. Orang Persian gitu. Orang Persian dari Iran. Pasti berbulu dong. Brewok gitu. Masuklah si Max Amin ini ke rumah nanya omnya. Om besok bisa nemenin saya nggak ke San Francisco waktu itu. Terus, boleh Max katanya. Saya udah siap terbang katanya. Pagi-pagi siap lah, turun dari apartemen, jemput omnya. Terus? Omnya datang keringet dingin, Pak. Kenapa? Dingin. Terus ditanya, kenapa keringet dingin? Saya takut sama cek pemeriksaan di bandara. Ya, karena itu tadi ya ada brewok. Ada brewok. Oke, terus panik lah di situ. Dia paniknya orang Iran kan. Gitu. Lu kan nggak tahu gua kan orang ini sebenarnya, gua bukan teroris katanya gitu, Cok. Terus akhirnya nyampe lah di bandara itu, Pak. Karena di mobil itu udah keringet dingin. Max Amin ini ikutan keringetan juga. takut juga dia. Nah, jadi ada 2 orang brewokan panik di bandara. Calm down kata Max Amin gitu-gitu. Terus Yang bercandanya mirip Topik tuh bercanda ini. Scan badan itu. gimana tuh? Skateboard. Topik kan karena nggak lucu kan. Memang nggak lucu, Cok. Cuman lucu karena nggak lucu. Ini nih nggak lucu, Pak. Jadi gini, dia ngomong tuh. Ternyata scan badan ini bukan nge-scan metal katanya, tapi nge-scan bulu katanya. Udah gitu doang beatnya. Dan itu satu ruangan nggak ada yang ketawa gitu. Tapi siasatnya dia gini. Dia kayak Topik gitu. Ketawa sendiri, iya. ketawa sendiri. Abisnya terpingkal. Ya orang ikut ketawa dong bangsat. Sama Topik juga gitu. Betul, orang ketawain cara ketawa dia. Iya. Makanya gua Max Amini lah contoh terbaik. Max Amini. Max Amini lucu dia. Oke, selanjutnya tuh kita mengundang Cak Apong ngomongin Madura. Cak Apong. Wah, ini Lumayan juga bagus, lucu sih. lumayan Itu bagus. lucu banget. Itu lucu tapi sayangnya view-nya agak kurang ya, padahal lucu ya dia. Dan teman-teman kita juga bilang itu lucu ya sama Mas Apong ya. Midun gitu. Kayaknya Cak Apong harus telanjang sih next time menurut gua kalau diundang lagi. Cobain dulu Mas Apong abis tesis dia. Oh, udah selesai dia. selesai. Wis, congratulations buat Cak Apong. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Setelah tesis, hidupnya menjadi lebih baik. Mungkin bisa kerja di Rusia mungkin ya, Cak Apong ya. Lagi perang. Lagi perang.
Orang-orang gemoy kayak Cak Apong bisa langsung meninggal. Tapi bayangin Cak Apong kerja di Rusia tuh. Itu aja udah lucu banget. Cak Apong kerja di Rusia terus dia dikelilingin cewek-cewek Rusia. Woi, mantap itu. Wah, keren banget sumpah. Dengan logat Maduranya. Ini kan berarti. Cak Apong kan rada pendek kan? Iya, rada pendek. Ngalungin cewek Rusia aja. Cewek Rusia ya. Enggak nyampe. Ambil jalan ke bar katanya gitu. Dari mana tayo? Dari mana macam siapa Where are you from? Where are you from? Where we wanna go? Where we wanna go? Go where we know go gitu. Go where you know go. Sorry tak bercandaan aja. Lucu. Gua takut Munip nyanyi di Munip joget tango di situ. Ya, joget tango, sampang banjir pole. Sampang banjir pole. Banjir pole. Bukan banjing, Cok. Banjir kan? Banjir. Main seru lah. Nah, episode ultimate setelah Cak Apong adalah episode orang hutan. Oh iya, orang hutan anjing tuh. Episode fail bangsat. Tapi gua suka. Itu menurut lu fail, itu favorit gua. Itu fail secara ini, Pak. Secara podcast ya. Orang podcast tuh punya struktur gitu, at least ya. Walaupun kita nih kelihatan goblok gitu, tapi kita mikirin struktur lah anjing. Cuma deal seorang anomali, palanya minta ditindil. Itu orang brengsek anjing. Ngomong gak ada nyambung. Ini bahkan ya, kan anak-anak Mabes tuh nge-review itu podcast kan. Iya. Terus ngomong lah anak-anak Mabes tuh. Mas, kenapa sih Mas ngundang Mas Fadil? Katanya. Gue bilang, emang kenapa? Nggak jelas anjing, katanya gitu coy. Jahat. Bangsat. Jahat betul itu anak-anak Mabes itu. Emang ente ketua tidak direspek memang anjing. Aduh anjing lupa gua. Iya gitu cok. Palanya dipukul ngentot. Lupa gua cowok. Oh lol. Nah, ya cuma tentang orang hutan kok. Simple aja, tapi dia ngeliat story-nya lagi ini kayaknya, lagi pulang ya. Siapa tuh masuk rumah sakit? Lagi pulang kayaknya kakeknya deh. Oh, kakeknya aja. Kayaknya. Tapi nggak tahu ya Dila, ya kalau ini nanti komen aja di bawah. Kan bisa chat WA ya. Tapi dia lagi di sini, Pak. Lah itu story-nya itu yang rumah sakit gitu. Kayaknya itu di Jogja deh. Oh, iya. Soalnya kan bokapnya kan di Jogja kan. Betul. Iya, semoga lah kalau ada apa-apa ya Dil ya. Nggak tahu sih. Soalnya dia lagi rapat sama anak-anak ini. Mabes. Bukan, UKM MMY apa sih namanya? MMI. FK UKM MMY. Oh itu. Forum komunitas lo itu. Iya, bukan komunitas gue nggak di dalamnya. Oh iya, dulu. Kan lu kenal Midun dari situ nih. Iya, Lupain itu. Jangan risaukan angin malam akan Nggak ada chordnya bangsat. Selanjutnya, nah ini selanjutnya your friend of regular. Just D is in the house yo. Just D coy. Kabar sedih gua, partner reguler gua bukan dia lagi. Kenapa? Kok diganti? Karena jauh cok rumahnya. Sian lah. Kalau Lotus Mio ya Iya. lumayan. Dia dari mana tuh? Dia dari Kaliurang. Kaliurang KM 12 ke Bangun Jiwo Kasihan. Sekitaran sejam lah ya. Jauh gitu. Akhirnya ya di substitution oleh Osvaldo. Osvaldo baru lagi nih. Osvaldo dari isi dia baru. Yang itu yang satunya itu apa tuh? Kata lu kawan lu. Yang selain Dinam. Ada yang satunya sebelum Osvaldo ini. Ya Osvaldo, Aldo. Oh iya lu manggil Aldo sih. Gue manggil Aldo, Osvaldo dan itu yang kawannya ini nih, kawannya Domas yang katanya mau main juga ke sini. Itu enggak ya kalau itu? oh Rustam kakek gua. Masa Rustam Rustam? Basri. Rustam Basri. Rushan. Itu enggak pernah main lu ya sama dia? Nggak pernah, gue belum ketemu. Dia apa sih? Mas Rushan itu Gitaris kah? kalau nggak salah ya mantan ketua. Apa kalau lagi ketua ya? Kalau nggak salah Mas Rushan. Kalau ente mendengarkan podcast ini. Mas Rushan tuh ketua Jogja Blues. Oh Chelsea. CLC itu apa? Oh Jogja Blues musik. Jogja Blues musik pak, blues. Kayak The Reds Indo. Kok The Reds Indo sih apa? Mikrets gue kira. Bukan, Oh, di iya? Jogja Blues. Wah anjir. Ya kalah lah Midun blues-bluesan Iya ya. dong. Jelas. Cuman Mas. si Emang main blues juga. Midun main blues, Midun tuh bluesman deh. Blues itu gimana? Namanya kalau blues. Kayak gimana? Dan itu gua nggak tahu banget. Dan gue juga nggak tahu itu benar apa enggak. Misalnya Mas Rushan lihat podcast tadi.
Deng 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 deng. Apa nih kontol katanya gitu. Atau midun aja lah, nggak usah ya. Nggak usah jauh dulu ya. Seru kan sama Mas Dinang kemarin? Seru Mas Dinang. Cuman Mas Dinang nggak mengeluarkan potensi dia ya. Aduh, anjing mau jatuh gua. Sebenarnya lucu ya sebenarnya. Lucu deh tuh, ngawur anjir. Serius ya dia di podcast itu ya. Ya itulah cosplay tukang pijet tuh, ngerusak ini dia tuh. Kacamata itu. Pakai kacamata hitam, kaget gua Mas, jujur aja nih mah. Orang kok pakai kacamata hitam. Bukan keluhan ini mah. Iya. Ini kan kita menceritakan behind the scene. Menceritakan behind the scene. Bisa the scene. Isun scene. Nah, setelah Mas Dinang, kita masih lanjut lagi ke dunia permusikan dan perivenan. Benar. Kita undang Iqbal. Hitam kebal. Tapi dia sebenarnya tidak hitam. Enggak hitam. Putih dia. Putih. Yang pernah kongko bareng Ari Lesmana. Benar. Gitu. Pong kalau nggak salah. Enggak. Itu juga enggak. Kan udah benar kongko. Oh iya. Tapi gara-gara dia nih, kita dapat satu pendengar yang pengen diundang ke sini. Vokalisnya Everyday Nabati. Betul. Kayaknya sih gara-gara dia ya, feeling gua sih ya. Iya sih. Itu kan circle dia tuh kayaknya ya, teman. Dia kayaknya mulai sharing tuh. Mau gak nih ada podcast gini-gini. Akhirnya mungkin banyak lah yang pengen kita undang. Gara-gara dia tuh ya. Thank you ya Mas Iqbal ya. Semoga rezekinya dilancarkan Allah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ini enggak deng. Novel, sama Novel tuh baru ngelanjutin obrolan yang sama topik. Sama topik, karena ada pemantiknya kita datangkan masternya ya. Karena si topik takut-takut kan dia. Takut-takut dia. Duit kan. Kita malah lebih ngomongin jokes dia itu. Episode topik itu. Lebih kayak bercanda dia yang bangsat aja, nggak ada bercanda. Tapi lu happy. Happy gue happy banget. Kalau Mas Iksan tuh happy-nya cuma pas bercanda ini. Udah lumping titik di punggung itu. Itu sih. Bercanda gong tuh anjing. Setelah Novel ini ada Mas Iksan. Sebelumnya kita yakin Mas Iksan sama Mas Hanif yang tadi itu 200-an view. Ya. Ya kita adalah kayak optimis kayaknya ini bakal rame lagi. Bakal rame lagi. Zeng ternyata cuma 60-an. Turun. Kita nggak tahu apa ternyata Mas Hanif yang bawa crowd itu ya. Yang bawa keramaian itu ternyata. Bawa keramaian. Atau emang di podcast Mas Iksan sama Mas Hanif tuh penonton 200 tuh kecewa jadi nggak terikat, nggak ada yang tahu ya. Iya juga ya. Iya. Ini apa anjing nonton ini? Udah lama nonton lagi. Terus next Iksan nge-share lagi di story dia, teman-teman ngeliat, ramu tuh cok katanya. Memang diludahin, iya. Diludahin. Kabarnya sih diludahin ya. Ada hari di mana Jogja itu hari berludah berjamaah nih. Pas episode itu ya. Semua. Iya sih. Mungkin ada yang nonton sampai 700-an gitu reelsnya. Katanya Bantul pe tsunami tuh katanya. Gara-gara ludah. Wow, kok bisa ya? Tsunami orang ya lari-lari lah waktu itu gue lihat di berita. Tolong dong yang di Bantul kasih kejelasan beritanya ya ini karena kita juga nggak tahu. Apakah saat itu bisa selamat atau enggak gitu ya? Benar-benar gara-gara episode ini Mas Iksan. Waktu itu headline banget sih. Tul Bantul katanya. Terjadi tsunami katanya gitu. Tsunami-nya juga di ini. Iya, di doublein tsunami. Nah, setelah itu episode terakhir ini ya. Yang baru di-up ya. Yang baru di-up itu adalah sama Atvi lagi. Atvi. Komunitas. Kalau secara view secara full masih belum kelihatan lah ya. Baru pas kita syuting ini itu baru di-upload 1 hari lah. 1 hari. Cuman di reels pergerakan lumayan. Lumayan ya? Lumayan rame. Karena alhamdulillahnya kita collab sama Akademi Bahagia, terus akun pribadinya Atvi. Ya, akun pribadinya Atvi juga. Jadi reach-nya makin luas kan waktu itu. Itu kalian tuh ya ke Akademi Bahagia tuh yang deket tuh enak tuh. Enak banget tuh sore-sore nenangin diri. Mau ikutan acara juga enak gitu ya. Iya. Jadi yang di Maguwo, yang stay di Maguwo mungkin anak-anak Sanata Dharma mungkin ya, anak-anak sadar, bisa lebih sadar lagi sama keberadaan Akademi Bahagia. Buat ngebangun Koloseum ya di situ ya. Anjing enggak usah perang kuda. Enggak, nenangin diri aja. Enggak usah sampai bangun Koloseum. Bangun Koloseum berlebihan. Nah, tadi tuh yang pas hari ini kan kita ngeposting video rekomendasi komunitas yang harus diikutin. Benar. Itu ada komen tuh. Jadi kan buat Oh iya, Po? Iya. Belum ngecek. Yang disebutin kan sama Mas Atvi misalnya kayak jalan-jalan jajan, filosotoy.
Itu di tag, gue tag tuh nih pas ngeposting, gue tag orangnya, terus dibales sama dia, wah terima kasih, wah. Terus gue speak, ayo kak main-main ke di kamar podcast. Wih, gila. Kan jadi bisa dapat range lebih lagi kan dari smooth gitu loh. Iya, jalan-jalan santai apa jalan-jalan sehat gitu. Itu emang ada komunitasnya itu. Kawan kantor gue ada yang pernah ikut, cuma tuh nunggunya agak lama nih. Misalnya lu bayar nih 50.000 ikut itu. Nanti lu kayak nge-trip aja gitu sama orang-orang yang nggak dikenal, dapat makan, dapat misalnya ke Merapi. Nah itu wisata kayak gitu. Jalan-jalan aja. Emang ini ya, emang teman. dia nge-event mengorganisir lah ya, jalan-jalan itu ya, lebih rapi lagi gitu. Jalan-jalan santai apa jalan-jalan sehat itu lupa gua. Ayolah kalau mau main ya boleh banget. Boleh banget. Itu soalnya menarik banget ya untuk dikulik tuh ya. Apa kak? Gue juga pingin sih ikut sekali-sekali lah jalan-jalan kayak gitu. Itu aja, cek aja tuh IG-nya nih. Buka terus kok dia. Cuma ada nggak yang ke Mekah katanya? Enggak, itu umroh namanya. Itu PO, travel umroh. Nggak usah ikut komunitas itu. Sehat banget pak, tapi sumpah. Misalnya itu bukan sehat sih, ya rohani, jasmani rohani. Jalan-jalan sehat ke Mekah. Goes to Mekah ya. Goes to Mekah. Bayar 1 juta kan. Anjing bayar 1 juta lagi murah banget. Iya, snacknya ini Indomie, nggak direbus lagi gitu. Jadi kayak anak SD yang diremek-remek gitu. Jalan sehat ini. Masuk laut. Kan nggak pakai ini. Oh, masuk laut sih? Lah jalan doang nggak pakai kapal anjing. Ini kayak Buddha yang di Thailand itu deh. Oh, Buddha di Thailand. Kan ke ini Borobudur jalan kaki. Apa lu anjing? Iya kan, Jar? Iya, betul. Beneran? Buddha. Kok Buddha sih biksu. 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 Kok Buddha katanya? Apa? Ustadz-ustadznya Buddha. Itu pengertian biksu dari Azhar. Iya. Apa ustadz-ustadznya? Ustadz-ustadznya agama Buddha. Agama Buddha. Biksu ya? Biksu Hindu apa? Biksu. Buddha apa Hindu? Biksu yang botak pakai ini kan? Itu Biksu. Oh iya. Itu dari Thailand ke ini jalan kaki mereka. Keren sih. Tapi next lah jalan-jalan sehat boleh banget buat main bareng kita ya, ngobrol santai mas. Pengen banget sih. Nanti coba kita kontak kali ya. Iyalah boleh lah. Kontak. Boleh. Halo kak, gitu. Boleh nggak nih kita? Katanya setup podcastnya nanti sambil jalan juga. Waduh capek sih. Capek. Gua sih enggak kalau. Misalnya Azhar kan bantuin kita. Agak mundur jalan. Sehat semua. Jadi gimana mas? Azhar. Tetap gini. Agak geter-geter bodinya. Capek dong pak. Iya kayak motor Supra kan bodinya geter-geter yang depan. Motor gue jeglokan situ, jeger kayak mau runtuh anjing. Sumpah gue mungkin ya saking kepikiran motor itu ya. Anjing cok, gue ada mimpi motor gue hancur di deket sawah jalan monumen TNI AU itu pak. Lagi jalan kena jeglokan hancur pak. Bangsat mimpi tapi. Itu di kejadian. Itu ada kemungkinan besar ada di kejadian juga itu. Soalnya udah dicicil sama rantai copot di jalan situ terus kan. Anjing jalan TNI AU nih, TNI AU ya. Monumennya, kan ada jalan monumennya lah ya, TNI AU. Itu dibenerin lah pemerintah nih. Asu, masa nggak dibenerin cok? Jalan TNI AU loh, punya TNI AU loh. Supra gua hancur cok. Surya tuh. Namanya Surya. Gue dulu punya motor apa nih? Ini. Yang ente namain pemain GSW. Oh ini apa? Motor apa sih itu? Chopper. Namanya Luni. Masih hidup nggak sih Luni itu? Masih Kevon Luni. Masih di GSW nggak deh? Udah nggak ada. Udah main di tier 2 lah. Kasihan. Kevon Luni. Orang talentnya apa? Kontol gede ditulisnya. Ngebohong. Nah itu bohong ya? Pasti gede pak, tinggi 2 meter, hitam kan, pala gede anjing. Tapi kan nggak mungkin dia nulis talent saya apa ya, kontol saya gede gitu kan, enggak, itu bohong. Itu orang CV aja. Ada temen gue nulis CV ini reguleran gitu kan. Mas Bina. Jadi ada Jar Bina, Bayu Bina kan. Nah si Binanya ini nulis pengalaman kerja di hotel. Reguleran. Apa lagi cleaning? Mas, Aerosmith. Aduh mau nemi setting. Request ya. Kesimpulannya. Kok bisa ya dia mikir nulis reguleran ya di sini? Buntu. Saya nggak tahu. Gua apa ya? Iya. Pengalaman kerja gua. Lagian juga Juya jahat atau dia nggak konsultasi ke Juya ya? Iya. Mungkin gua kalau di posisi Juya gitu, gua liat pacar gua reguleran, itu gua tendang laptopnya di situ. Tolong. Gue tendang, gue piting palanya di bawah gini.
Mas kata gue sambil gue tenangin detak jantungnya di situ, gue pegang, gue ukur kan. Kalau udah 60 BPM tuh, artinya kan dia istirahat tuh. Kita kasih tahu di sini, Mas tenang Mas, ini bukan daftar kerja nih, tempat produksi musik katanya. Produksi musik juga gak kepake reguleran nih brengsek. Ambil, kalau dia ngelawan, ya gak ada lagi. Ya gue angkat di kaki gue dikit gitu. Cedera. Ya gak apa-apa lah. Mana ada lah ya. Pantas lu cuma 1 bulan, Bin. Iya, Cok. Di hotel itu. Jadi mana sih sekarang? Sekarang dia di ini, konten moderator. Konten moderator? Ngawasin konten-konten Cina. Oh ya? Iya, AI. Di Solo dia? Di Solo. Seru sih, tapi gue diceritain dia kan, gaweannya. Jadi si Bina ini gawe di konten moderator, ngawasin konten-konten Cina. Yang sekiranya kalau ini terlalu AI, dia harus nggak izinin konten tuh up. Oh gitu? Misalnya nih, singa, wah, berubah jadi anak bayi. Itu kan AI banget kan. Nah dia bisa blokir tuh. Kalau nggak salah Bin ya, kalau salah koreksi di bawah. Lupa gue. Ini ente masih nginjek lehernya. Oh iya, sorry. Masih nginjek lehernya Bina. Diingetin Kayak udah akhirnya. kesel banget kayak sama Bina. Diingetin. Mau diinjek bener lehernya. Bukan, itu kan cosplay Juya. Maksudnya gue lagi mendalami peran jadi Juya. Juya kesel banget ya, yakin gue. Misalnya Juya tau sih. Happy family after. Happily ever after. Happily ever after. Abangnya kemarin baru aja syuting video musik kan, kalau si Bayu. Buat ini MV Can I Be That Boy. Can I Be That Boy. Nantiin juga tuh Can I Be That Boy. Ya, nantiin ya. Can I Be itu lagu favoritnya Hanif tau? Iya, Bu. Anjing. Pas kemarin main tuh anjing ini masa lagu favoritku kata dia. Can I Be That Boy. Dengan Kalau itu. Azhar Right. Azhar Right. Azhar Blue. Right. Blue. Oh, kata Hanif deh yang right. Nomor 2-nya right. Oh, Nah, gue nomor mau nanya ke lu deh, Nip. Lu kan yang nyanyiin. Kan pas Hanif bilang right, terus gue kaget, kata gue, kok tumben gitu. Biasanya pendengar Cosmic lebih suka blue kan daripada Iya, right kan. benar. Kalau yang lagu up ya. Terus kata dia, gak tau mas kayak enak pas di refnya itu loh. Feeling so sad when I'm on it, heart to heart. Nah itu kata dia enak di situnya. Oh gitu katanya. Kalau lu sendiri lebih suka apa? Right? Right gua. Right. Right gua sekarang. Oh. Tapi jujur yang ganggu di right itu bagian akhir. Gue udah bilang tuh kalau Iya, terlalu patah lah ya. patah kata gue. Kok gini nih kata. You so away. Iya. Gitu kan. That's why. Tapi itu Gitu. karena bingung sih waktu itu. Dan kami juga nggak prepare banyak bahan. Endingnya itu. Nah, iya, karena baru belajar produksi proper lah waktu itu. Iya. Pas sampai di sana juga kan waktu itu yang produsin Mas Dandi kan. Ini lagunya gimana? Ya gitu Mas. Jawaban orang tolol ya. Coba kan dibayar di Kanabi. Itu kalau gua kayak Interstellar gitu ya, masuk ke ruang yang ngecek. Goblok. Goblok. Kayak kedengeran tapi. Iya, gitu. Berarti lo harus kayak itu dulu apa tuh? Black hole kan? Black hole. Black hole dulu, lo harus terjebak di black hole dulu nih. Benar. Kasih tanda apa gitu, jatuhin barang Mas Dandi. Jatuhin barang Mas Dandi. Apa gua kencingin ininya, Iya, terus, mic-nya. apa nih gitu kan orang bingung kan, padahal lu ya Oh, Mas Dandi apa nih? Iya, tapi seneng. Alkohol ya. Enggak, Mas Dandi, maaf. Itu keterlaluan. Oh iya, Mas Dandi juga baru Iya, mau juga kan dia. Ini Pak, bukan. Dia mau diundang podcast juga ya? Oh, single. Bukan, dia Oh iya. abis tunangan. Tunangan, gua habis lihat itunya. Keren sih. Iya. Teman-teman gue udah pada mulai menikah ya. Ya semoga hidupnya semakin goes internasional. Enggak, Itu bahasa Yunani kok. Artinya Ibrahimovic main terbaik Amerika Serikat. Iya, ada saat kumpul. Apa ini? Abraham Konate. Oh, apa lu dikatain? Bukan, Apa Jak. lu dikatain? Gila, Cok. Gue bilang Abraham terbaik kata gue tadi. Nah, orang lagi nih dia sok-sok marah ya. Lagi main PES Abraham Kampang katanya. Parah Iya, Cok. banget, Cok. Pemain AC Milan. Iya, orang kan harusnya Tami bangsat. Iya, betul. Gak pakai Abraham, kan itu tahu itu bapak ente gitu. Itu kan nama bapak lu kayak Abraham Kampang gitu kan lu ngatain nama bapak lu kan. Iya. Kacau lu. Coba Abraham denger itu, Jar. Nangis ya di podcast nih, klarifikasi. Wow. Klarifikasi dari Denny Sumargo, Cok. Kok nggak kita sih? Kenapa bapaknya aja yang diundang? Tapi Kenapa karena nggak kita? bapaknya Azhar nggak terkenal, waktu 2 menit doang. Jadi kayak, saya ini sedih, ya udahlah katanya gitu. Denny Sumargo, Buat reels. iya, ya udahlah kata Denny Sumargo. Udah,
Habis itu kemas-kemas anjing. Bahkan itu 10 detik sisanya scene Denny Sumargo ngemas-kemas barang kan. Berarti 1 menit 50 detik. Ngentot. Gue juga kecewa banget nonton Denny Sumargo. Pas saya sedih. Iya. Ya udahlah. Nggak ada empati woi. Denny Sumargo. Denny Tolong ya. Sumargo. Emang Denny Sumargo dia-nya dengki anjing, gak pernah denger. Aduh, tapi semenjak kita visualin konten kita, itu kan makin ini kan, makin apa merambah. Makin merambah. Nah, kemarin di diskusi Di kameramen itu bisa berhenti ketawa anjing. ketawa lu bikin orang ketawa anjing. Nah. Nah. Jadi gara-gara dari Sumargo tadi, jadi gue kepantik nih. Kemarin tuh gue sempet ngomong sama Mas Hanif, lagi ngobrol-ngobrol, Mas, kira-kira kalau kami diundang di titik kumpul, kamu seneng nggak? Seneng nggak tuh? Dia mau jadi apa kata dia itu nih? Roadman. Bukan, sebelum itu. Oh, sebelum Roadman dia mau jadi rider. Mau jadi rider rekam. Enggak, kan misalnya orang diundang ya anjing. Kan ditawarin tuh ridersnya apa? Ya harus ada air putih gitu misalnya. Sama mic 2 gitu, nggak mau micnya sharing misalnya. Iya, benar. Ya. Enggak, misalnya Hanif. Harus ada Hanif sama foto profil dia tuh. Di ruangan gini. Di ruangan Denny Sumargo misalkan, atau titik kumpul tadi gitu. Ada Hanif gitu. Kenapa anjing? Ditanya sama Ari Kriting, ngapain Mas? Saya rider. Saya riders. Dan habis itu karena dia saking ridersnya ya, dia mengendarai Ari Kriting. Tapi kalau misalnya lu nih, lu pengen banget di podcast yang udah terkenal ya. Iya. Lu pengen banget diundang di mana? Raditya Dika udah langsung jawaban gua. Raditya Kenapa Dika. lu pengen banget diundang Raditya Dika? Karena gue yakin Raditya Dika kan nyeleneh juga ya, maksudnya podcast dia tuh ada arahnya. Tapi seenak dia ngobrol gitu. Kayak misalnya ngundang ini kemarin Reality Club gitu. Iya betul. Tapi dia juga saling sharing Iya, jatuhnya. sharing pengalaman dia ya bikin lagu ya. Dia juga sharing pengalaman dia bikin lagu, dia nulis nyaman gimana Iya, gitu. bener. Gue pengen Raditya Dika sih gue kalau. Bangkok gitu ya, nulis doang ya. Kira-kira apa yang dibahas ya kalau kita berdua diundang Raditya Dika ya? Kalau gue udah jelas Raditya Dika. Ya ini Ayo dong, tak cuma mata liatin soalnya. cara dapetin Anissa Oh, Anissa Aziz. Anissa Aziz. Itu mah udah tahu gue jawabannya, Cok. Kaya. Enggak, lebih mendetail dari mulut Raditya Dika. Oh, lu pengen dulu Raditya Dika. Adidas. Gimana gitu. Mungkin Supermodel gitu. gue nggak tahu sudah ada yang nanyain apa belum ya. Udah ada pasti. Pasti udah ada ya. Tapi kita belum tahu. Gue olah itu sama gue. Kayak Oh, kok lu malah yang jadi ini? Yang nanya. gue ngolah jawaban itu. Enggak, maksudnya kalau lu yang jadi nanya dia. Oh iya salah juga ya. Kan kita yang ditanya. Salah, itu mah ngundang Raditya Dika. Kita ngundang Raditya Dika. Oh, tapi wah gila sih. Bisa sih kalau ngundang Raditya Dika ya. Iya. Langsung followers kita, cuy. Itu scene pertama podcast kita ya kalau kita ngundang. Gue nangis. Oh iya. Nangis. Berapa gua. menit kira-kira? 4 4 menit aja. 4 menit. Nih udah 4 menit nih, udah Iya. kelar nangis. Plus 3 menit tuh ngulum Raditya Dika. Tapi lu suka banget ya sama Reddit ya? Suka. Suka banget ya. Gue pengen Soleh sih kalau gue. Soleh. Tuh udah Soleh. Soleh, bukan Soleh kawan SMA kita. Ketua BEM Unila. Soleh Bukan. apa? Rambutnya kayak Garpu Somai kan. iya, Soleh kan sih. Dia soalnya kan lagi fokus. Kayaknya dia mau masuk politik nih, feeling. Dia PKS katanya. Oh iya, udah fix PNS. Pekerja Anjing. Pekerja komersil fix. pekerja kontol apa gitu. Gue kira beneran anjing. Enggak. Kayaknya Tapi sih kan ada. teman-teman dia PKS. Maksudnya kenalan dia PKS. Feeling gue sih dia mau ke politik. Feeling gue ya. Nggak, gue soalnya sih. Soalnya dia Soalnya kayaknya kalau nanya emang nggak selucu Raditya Dika, tapi kita jadi dia nanya ini juga nih. Dia merhatiin detail-detail kecil Iya, gitu. pasti sih. Iya. Lu juga kayaknya kalau jadi musisi diundang Soleh gitu misalnya, lu pasti senang sih. Iya sih, becek celana gue Iya, selama becek kan lu selama ini. Iya. Kalau dia Mas Munib kok agak bau-bau ini, lu bakal jawab apa nih? Ya langsung gue tunjukin, gue buka celana Nggak gue. ada adab lagi ya. Lagi-lagi nggak ada adab ya. Ada 2 kali deh nggak ada adab di sini. Pertama ngulum Raditya Dika, kedua nunjukin becekan dia ke Soleh-Solihun. Serius. Jadi gue lepas celana gue kan, Podcast gagal. gue ambil sempak gue pakai lagi celana gue. Tapi gue minta kameramen tuh close up ke arah sempak gue. Najis. Ini mas bukti saya cinta sama Soleh Solihun. Itu palingnya gue di banned lah di masyarakat Indonesia. Iya sih, Raditya Dika atau Soleh sih. Tapi kenapa ya? Kan kemarin kita habis podcast sama Atvi ya. Atvi benar. Kan bosnya Atvi atau Mas Putut Hmm. itu kan punya podcast juga ya. Oke. Terus gue tanya lah ke Mas Hanif. Mas Hanif ternyata pendengar podcastnya Putut Ea. Wih bu. Heeh. Anjir keren juga. Gue tanya itu podcast Putut Ea tuh ngapain sih kata gue. Ternyata itu
podcastin kehidupan orang-orang yang ada di Jogja. Terus gue tanya, ada anak mudanya nggak mas? Apa orang-orang tua doang yang diundang? Ada juga kok anak-anak mudanya, kayak misalnya mahasiswa atau apa. Wih, bisa jadi dia, siapa tahu kan? Iya, siapa tahu. Abis episode sama Atvi, terus kayak, teman-teman ini Vi, boleh nih? Iya. Senang sih. Itu parah sih, itu kenaikan karir itu. Wih, itu kenaikan karir. Dari mulai Putut kayak dulu. Mas Putut. Demi Allah mas, saya bakal jadi anak baik buat diundang ke podcast. Insya Allah, we will be the best guest ever from your podcast mas. We can speak Tagalog. Naambala agagang, kompala manahagang. We can speak Thailandese. Hukum halamana amani galabako kangkis. Kapun-kap biasanya. Kapun kapolohoma kahalaha mahap. Nah itu kita bisa bahasa apapun mas. Jawa. Bahasa Jawa. Jawa, ngomong Jawa biasa. Kayak kabar. Piye kabare mas? Siya man ko. Siya na ako. Batak. Batak. Kapaka le. Lampung. Lampung. Ngapa we? Lagi-lagi itu. Happy banget. Enggak udah. Capek gue ke orang teleran nih. Tapi Bima. Gitu gak sih? Hai, tolong. Bima tuh kayak ini, kayak Thailand juga ya? Agak mirip Thailand ya? Jar? Enggak lah. Bima agak keras gak sih, Jar? Itu kan. Hah? Bima coba, Jar. Coba ngomong Thailand. Thailand. Dia kan orang Bima, bukan orang Thailand. Coba ngomong Bima. Udah abang ngumidoho senake. Mirip Lampung ya? Mirip Lampung. Mirip Lampung. Makanya dikit nama Hifci. Klop ya. Coba sekali lagi. Udah abang ngumidoho senake. Carja. Anjing dikatain lu nih. Itu kawan samping lu hitam banget kata dia. Anjing lu, Jar. Jar. Gue emang gak ngerti bahasanya, cuman jangan dihina-hina lah. Hina orang lu, Jar. Itu kayak orang ini cok yang review makanan, tapi gak enak banget anjing. Itu anjing banget sih. Itu siapa sih? TikTok. TikTok. Oh iya. Jadi dia di Arab kan, Enak banget anjing. di Arab, terus dikasih usus sapi gitu loh pak. Ah. Anjing rasanya kayak kandang kayak gitu, tapi mukanya senyum. Mukanya senyum. Heeh. Terus orang Arab tuh ngomong, what do you say? Gitu. This is good gitu. Anjing rasanya kayak kandang. Gila tuh. Tapi itu lah ya. Okay. Tapi Pak Putut sekali lagi. Iya. Pak Putut boleh. Mungkin ya bisa atau tapi pengen tuh kita kan ngundang orang terus. Kapan kita ini diundang? Bener sih. Siapa sih yang mengundang kita? Iya, Ada gitu. lagi sih yang bikin podcast ya, Dep ya. Mungkin karena belum ada urgensinya, Rik. Iya juga. Mungkin kita buat urgensi kali ya. Yang kemarin sempet kepikiran di gue tuh ini sih. Telanjang di titik nol. Sambil bawa logo di kamar podcast. Itu itu nggak diundang mas, kita masuk itu. Masuk di penjara, Masuk kita di goblok. Titik nol. Lagi gandul-gandul gitu, Iya. motor mobil lewat, ada orang yang foto. Sambil gue tuh kayak yang pernah kita podcast juga itu, gua helikopter. Oh, ini. Gua helikopter. Bawa ini, bawa logo jadi kamar. Iya. Bawa bendera gitu. Lu doang kan tapi? Lu lah juga. Gue nggak mau. Lu ini apa? Kalau gue capek helikopter lu yang main. Lu di bawah gini. Gitu. Masuk sih, tapi viral Masuk, sih gitu. tapi viral. Merapian cover sih. Merapian cover. Minimal merapian cover sih. Dipin itu katanya posnya. Dengan headlight menjijikan. Sosok brewok dan mas Cina katanya. Lu dikira Cina Rik di situ. Cina kurus. Mas Cina kurus. Bergelimang tawa. Tapi Main of the match ya. Lucu banget ya. lucu. Ya itulah kalau stres lucu katanya. Gue dari dulu gitu, Cok. Rumusan gue ya kalau mau stres, kalau mau lucu, stres udah pasti gue lucu banget anjing. Job gue dikejar enak. Ini tapi podcast kita tuh kayaknya mau merambah karena ya view lagi ngestak lah ya hitungannya. Iya. Kita mau merambah ke sisi-sisi yang mungkin lebih ekstrim lagi. Ya sepak bola enggak sih, enggak ekstrim. Sepak bola. Sangat gitu. ekstrim. Karena kebetulan kita kan Premier League enthusiast ya. Terus kita suka ya kalau lagi nongkrong gitu bahasnya Premier League, bahasnya sepak bola. Dan kebetulan kita juga pemain FPL. Pemain FPL betul. Premier League. Fantasi Premier League. Jadi yang belum tahu itu sebuah game ya dari Premier League yang disediakan gitu. Berfantasi kira-kira tiap minggu pemain mana yang bisa perform dengan baik gitu. Bisa gacor. Dan kita suka main itu gitu loh. Dan kebetulan kami sempat kepikiran gitu buat bikin segmen ya Rik ya. Iya betul. Buat
membahas FPL. Membahas FPL, PL ya, PL. PL, ya. PL dan FPL sih Iya, sebenarnya. PL dan FPL. Terus di sana ya kita bakal ngobrolin ya dengan gaya kita lah pastinya. Iya. Bukan ngobrol dengan serius, dengan enggak, biasa aja. Jadi tetap dengan gaya kita, dengan gaya tongkrongan bahas Premier League dan juga tetap relate-nya ke anak-anak kuliahan mungkin ya yang seneng bola ya. Apalagi yang main FPL. Heeh. Apalagi main FPL. Dan kita nggak berdua doang rencananya kan. Enggak berdua. Nanti ada 2 teman lagi ya yang nyusul ya. Insya Allah ya. Premier League antusias juga. Kita bikin itu. Dan rencana kita kan pengen bikin liga juga kan Pak? Liga benar. Itu terbuka untuk umum tuh ya. Siapa nanti kita buka liga, hadiahnya kira-kira 100 sampai 150 ribu lah ya. Benar, Masih kecil-kecilan benar. lah, masih Kecil-kecilan. kecil-kecilan. Tapi insya Allah buat seru-seruan lah. Jadi so big announcement ya buat kita di sini. Big announcement buat teman-teman yang suka nonton bola Premier League tentunya dan yang main Fantasy Premier League. Yes. Boleh banget buat join liga kita karena ada prize poolnya di sana sebesar 150 triliun dolar Zimbabwe di sana, teman-teman. Atau kalau dikonversi ke rupiah 150 ribu ya, teman-teman. Di sana Salah juga itu. kita nggak asal juga itu. Di sana kita mau kita saling sharing lah tim dan segala macam. Nanti juga mungkin menyusul kalau rame kita buatin grup chat buat kita diskusi tiap minggu di sana. Dan mungkin nanti kalau memang rame dan bisa keep in touch sama kalian buat bahas-bahas, nanti kita bisa Q&A juga di segmen baru kita. So jadi big announcement buat teman-teman nanti login lagi. Bisa join Fantasy Premier League kita di bawah sini ya. Yes. Mungkin syaratnya subscribe The Iya Kamar dong, pasti, Podcast itu ya. pasti. Subscribe di Kamar Podcast sama follow IG, follow TikTok kita. Follow IG, follow Subscribe sih TikTok. tapi yang penting ya biar kita dapat duit cuy. Ngirim KTP kakak keluarga sama BPJS keluarga besar. Nanti di sana kita Enggak. Syaratnya ini aja. Syaratnya itu aja. Syaratnya cuma subscribe aja. subscribe dan follow sosmednya. Kalau 100-an gitu, YouTube lu pas itu pernah monetize nggak, Bang? Monetize. Iya, sekarang tapi monetize itu dulu 1.000. Ah. Monetize itu sekarang jadi 10.000 kalau nggak salah. 10.000 subscriber. Enggak, 500. 500 perak. 500 subscriber. Oh, anjir. Udah bisa di ini syaratnya. Oh, gua Kalau 100-an gitu, misalkan 100-an subscriber gitu ya. Iya. Itu kita dapat lumayan nggak secara uang sebenarnya? lumayan. Ya kan dihitungnya bukan dari subscriber, Pak. Enggak, maksudnya kan 500 subscriber. Ah. Nah, video-video kita kan yang tonton 100-an tuh. Iya. Nah, dari 100-an itu kira-kira lumayan nggak sih sebenarnya dari duit itu? Waduh, nggak tahu lagi. Dikit kali ya, Kayaknya dikit lah. sih ya. Cuman Mungkin seenggaknya ada lah ya. Heeh. Ya mungkin kalau bisa dimonetize bisa buat kopi, buat tamu ya kan, main. Membuat ini kita lah. Kas kita. Azhar kita beliin kamera. Tapi yang sudah. Hah? Kan aja udah. Azhar, ya kita jual, kita beliin lagi yang sama juga. Ya nggak tahu fungsinya apa. Ini jar lebih baru gitu. Tapi Azhar udah nggak ada di sini. Iya juga ya, maling berarti kita. Maling, sorry jar. Pernah mancing. Maling. Gila nggak, jar bapak lu dikatain. Gue emang kagak pernah ikutan ngata-ngatain bapak lu. Masa sih? Tadi. Abraham terbaik. Oh, bro. iya. Happy lagi. Happy ya dikatain bapaknya happy. Ya itulah ya, ada rencana kita bikin konten tentang FPL. Iya, FPL. Membahas Premier League kayak misalnya minggu ini atau mungkin yang recent karena abis bursa transfer, jadi kita bakal bahas transfer Transfer Premier League. pemain, Terus nanti kita bisa sambungin mana dari transfer ini yang kira-kira cocok nih untuk masukin Betul, FPL. betul. Itu gue udah siapin banget konsepnya. Ya, kayak gitu. Karena gue kemarin mikir kan, yaudahlah, gue next gue pingin yang bawa data lah buat temen-temen Ya, gue betul. gitu. Kayaknya. Oke, gue udah juga sebenarnya. Gue udah metain peran kita. Oh, peran-perannya ya. Oke, kita berempat nih ya, kita berempat. Ada di situ ngobrolin semua. Iya. Cuman kita ada peran vitalnya masing-masing. Peran vitalnya. Gue di situ sebagai hostnya. Hostnya. Karena gue kan nggak terlalu ngerti banget secara data. Lu sebagai analisis data. Analisis data. Analisis data. Oke. Jangan dispasi. Analisis data. Analisis data. Jangan dispasi. Analisis data. Oh, analisis data. Oke. Tiga kali dulu. Angin puting Bu Liu. Itu bicara jorok tuh. Original tapi. Angin puting Bu Liu, analisis gitu. Abis itu kan gue tadi lo host, gue ini analisis data. Mas Hanif lebih kita kuatinnya ke karena dia
juara. Jadi disclaimer dulu, sebelum ini ada acara ini, kita bikin liga yang kita berempat doang ya, Nip ya. Dan juaranya Mas Hanif. Juara Mas Hanif. Dan dari beberapa tahun yang lalu juga Mas Hanif tuh lumayan gitu. Ya, Mas Hanif tuh top tier FPL. Jadi Mas Hanif, gue bakal taruh ke rekomendasi pemain FPL. Mahal tuh. Iya. Nanti lu bisa bandingin lewat data. Nah, topik di situ apa ya topiknya? Topik tuh ini sebenarnya yang menarik ya dari topik menurut gua. Karena lu belum nemu nih kan role-nya. Melawan arus. Lu tau gak? Pick pemain dia tuh selalu melawan arus. Misalnya minggu ini kita harusnya ngambil Mbumo misalnya. Mbumo kan waktu di Brentford kan 20 gol kan. Bayangin 20 gol. Dia ngambil Odegaard gitu kan. Alasannya apa? Arsenal. Dia itu alasan-alasan gitu. Celutukan yang kalau mungkin kita bertiga searah atau kita berdua searah, topik yang membantah. Betul. Oke, itu ya peran topik ya. Topik kalau nonton video ini itu nanti peranmu ya. Tapi takutnya dia kebawa perannya. FPL-nya hancur ya. Karena dia ngelawan arus terus kan. Tapi kemarin gue lihat nih draftnya. Udah lumayan dari benar. Wih, akhirnya ada salah di situ. Oh, berarti lu nih udah ngintip-ngintip draft orang? Kan dia datang kemarin ngasih. Udah liat tim gua? Belum lah, kan belum bisa. Belum bisa ya? Nggak bisa. Kalau topik kan nunjukin langsung. Oh iya benar. Nanti gue tunjukin nanti abis podcast ini ya. Nanti. Nah, itulah ya. Sama ada rencana juga bikin satu konten juga tuh lu kan. Khusus lu sendiri tuh ya. Nanti karena gue punya kebiasaan nge-breakdown ya. Jadi gue bakal bikin nama kontennya Fredrich on Breakdown. Anjay. Itu nama kontennya ya? Iya, nama konten Fredrich on Breakdown. Kita lock. Nanti pakai lilin 1000-an dari warung. Pakai mahal ya produksi lu. Fredrich, tapi sebenarnya nggak rich gitu. Jadi Fredrich juga harus dibedah, Fredrich itu. Jadi nggak yang dibedah bukan cuma fun. Kayak mungkin Fredrich tuh kita ngebahas coffee shop Jogja gitu loh, tren coffee shop Jogja yang deket-deket aja gitu di mata-mata gue gitu. Ya. Coffee shop Jogja, terus UKM mulai turun peminat gitu loh. Terus juga maraknya komunitas sekarang gitu loh. Ya itu tuh paling nanti kita breakdown pakai yang jelas sih logika ente itu. Logika aneh sih yang jelas. Nggak ada data juga, sembarang aja. Itu monolog, Munib akan monolog di situ. Mungkin secara gambaran kayak Adriano Colby kali ya nih Pak. Iya, Adriano Colby mungkin. Secara gambaran. Karena kan Adriano Colby sendiri kan. Iya. Dan gue juga nanti bakal ngadain Q&A mingguan juga. Kalau nggak ada orangnya nanti gue hayal. Nanti gue hayal teman-teman. Kayak nih dari kayak kemarin ini konteks ya, konteks ngayal ya. Kemarin gue ngerjain proposal skripsi gue. Oke. Terus gue ini nge-chat GPT lah buat merubah nama dari abstrak gitu loh. Karena gue bingung ini topiknya agak ribet gitu loh. Masalah sosiologi. Karena gue nggak belajar sosiologi, gue butuh GPT buatin lah kata-katanya yang oke gitu. Oke. Dibuatin. Nama ini Oswald Edge namanya tuh. Keluar hayalan dari GPT itu. Gue pernah beropini ya, kalau AI itu bisa menghayal. Ini dia ngayal, Cok. Namanya jadi Rosemary Nevaldi. Siapa kentot Rosemary Nevaldi? Nah, nanti mungkin next kalau ada question gue gitu kayak Rosemary Nevaldi hari ini bertanya gitu dari Ed pembesar payudara gitu. Palsu ya. Iya benar gitu. Ed pembesar payudara jarang nanya sih, biasanya di promo. Kenapa sih suamiku cuma 3 menit terus bawahnya ada yang reply lagi. Sumpah itu komen gue nemu terus anjing. Iya benar. Itu nah kayak gitulah nanti. Jualin produk ya kan? Kita abis breakdown mungkin 10 menit 15 menit nanti 5 menit terakhir kita Q&A talking lah apa. Iya. Doain aja lancar lah ya rencana-rencana itu. Amin. Semoga lancar. Meskipun Azhar udah nggak ada tapi ya insya Allah. Ya semangat Azhar tetap Masih ada. Hah? Masih ada cinta. Gak ada chordnya mas, gak ada chordnya. Kamu genjreng terus. Tapi ngomong Q&A nih, kita tadi buka Q&A juga. Dan story ya, hari ini hari apa sih? Hari Kamis, tanggal 24 Juli kita bikin Q&A di jam 8, yang nanya cuma satu. Cuma satu? Yang real ya. Tapi di kepala gue ternyata ada 10. Ada 10? Nah ini ada Q&A yang gak sempat kita baca. Ini Q&A 28 Januari. 28 Januari. Kita bilang bakal kita bacain. Baru di bulan Bohong. Juli kita bacain ya. Itu ada akun yang gue kenal. Iya. Ini @flyingedgeco. Flying Edge Co. Ini Rahel. Oh iya. Siapa?
Sama ini. Anjay. Anjay nama panggung. Bumi. Nama dia aneh dia. Asik nih. Nah, gitu Asik. dong. Suruh nanya dia asik nih. Suruh nanya. Ya. Nggak bisa dijawab. Nggak sih. bisa. Bisa sih dijawab. Asik nih gitu. Langsung. Franz Gumelar. Nah, itu ya jawabannya ya. Franz_Gumelar, ketua Tidurans. Keluar tiduran. Mau ngapain? Kan? Mau ngapain? Banyak tanya. Itu ya jawabannya simpel aja. Jawabannya ya. Banyak tanya. Sama kayak bapaknya Azhar diundang ke Denny Sumargo tadi ya. Sumargo. Ya udahlah selesai. gitu. Kayak 10 detik aja lah, buat. Kayak 10 detik sih. @af_. Siapa itu anjing? Afnan. Afnan, oh. Afnan. Oke. Apakah tidak ingin mengundang pribumi, Bang? Mengundang kita ya. Mengundang, kita ngundang pribumi. Kita ngundang Hanif, Iksan, terus Domas, pribumi juga. Ya, semua pribumi anjing, sebab bangsatnya. Pribumi ya pribumi, emang kita ngundang orang Meksiko anjing, kagak kan orang-orang Indo. Nah, ini. Lanjut. Menurut ente? @_Rafli M. Suberi. Oh, ini kawan gua SMP. Misbah. Tanya, jawab, ini bacain ini. Menurut ente, Holyrood bangun lagi kagak, Bro? Hollywood apa aja? Holyrood brand dia, dikira gue kita nih anjing. Mas, kita nih bukan apa ya? Enggak, ini kayak kita nih ChatGPT menurut dia nih kayaknya. Nanti dijawab gitu. Bagus sekali Rafli pertanyaannya. Mungkin Holyrood bisa dibangun. Enggak, Cok. Tapi kalau pandangan pribadi ya, temen lu yang ngeliat Holyrood dibangun lagi lah. Lu kan sekarang gawenya mancing, mending lu bangun Holyrood, ada manfaatnya. Iya, betul. Itu benar-benar. @Bina @Bina_Almadani. Bina tadi ya, yang nulis pengalaman CV reguleran. Iya. Dia nanya, bakal ngundang siapa, Bang? Yang pasti nggak ngundang orang yang nulis reguleran di CV-nya. Benar. Lebih better ngundang gym antusias. Tim antusias. Tapi ada kemungkinan yang ngundang Bina Pengen sih. juga. Tapi dia udah terlalu sering juga sih, Pak, sebenarnya. Iya sih, Bina terlalu sering. Ya mungkin yang bakal diundang ke depannya mungkin kawan-kawan di luar circle ya sebenarnya prioritasnya. Misalnya siapa? Tadi kayak komunitas. Kayak komunitas gitu atau misalnya samsat mana gitu. Waduh. Enggak ya? Enggak. Kapolri gitu, nanya. Ya mungkin next orang-orang yang lebih kita nggak kenal gitu ya, biar kita bisa lebih explore cara kita menjadi host lah. Gitu. Iya betul. Atau undang kita ya, biar kita tahu kan. Undang kalau kita, orang lain nge-running podcastnya itu gimana sih? Benar. Gitu, ya. Dan sekalian belajar lah kita. Iya, kalau kita tukar ilmu gitu. Siapa tahu kita selama ini salah caranya. Mungkin podcast yang ngundang Atvi waktu itu juga boleh ngundang kita. Ente mau ditanya terus, coba misalnya gue tanya, The Kamar itu apa sih, Dit? Artinya? The Kamar tuh artinya sebenarnya kayak ngobrol di kamar gitu sih, santai. Oh. Udah berapa lama The Kamar? Itu setup gua kalau diundang dia. Mas, yang bener Mas, kontol tuh. Masa nggak prepare anjing, nggak gitu, cuman nggak apa-apa lah. Nah, ini adalah yang tadi yang baru kita upload nih. Hmm. Open Q&A bakal dijawab untuk episode podcast berikutnya. Oke. Yang nanya cuma satu. Mau dibaca? Boleh. Boleh. Mau dibaca ad-nya? Boleh. Boleh. @wizardnomagel dari Nadia ya. Silakan dibaca pertanyaannya nih. Gimana cara menghadapi quarter life crisis versi masing-masing horse The Kamar? Horse, bukan horse. Oh iya, horse lagi. Kuda. Quarter life crisis. Quarter life crisis ya. Apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu definisi ini. Quarter itu kan seperempat ya. Life itu hidup, krisis itu ya krisis loh, menghadapi krisis. Quarter life crisis itu sebenarnya krisis yang banyak sih, dari identitas, ekonomi, terus juga krisis dari berbagai macam sektor sih sebenarnya. Di umur lo yang quarter. Oh, Di 25. di umur kita dong. Di umur kita sebenarnya. Kalau ngadepinnya sih sebenarnya karena sekarang lagi ngadepin dan mengalami apa ya, kebingungan identitas gitu. Mungkin lebih ke banyak ini sih, banyak sholat ya, pasti lah sholat, sama banyak tambahin referensi sih sebenarnya, apa yang biar kita tahu minat bakat gitu, sama ini sih dengerin The Kamar Podcast. Enggak ngebantu. Enggak sih. Enggak terlalu ngebantu Mas kita. Sama dengerin album Radiohead. Oke. Itu malah kayaknya tenggelam dalam itu Iya, dah oke kayaknya, komputer.
kayak kita meromantisasi kesedihan tadi Pak. Meromantisasi kesedihan. Radiohead kayaknya agak susah ya untuk bangkit. Agak susah, iya. Mungkin yang agak keras pasti. Yang agak keras. Black Sabbath lah. Black Sabbath kemarin baru Iya baru meninggal. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Gua nggak tahu sih kalau gue quarter life crisis cara ngadepinnya gimana. Kayaknya kalau gue ini sekarang, gue kan entah gue ini mengalami apa enggak ya. Tapi kayaknya kalau misalnya gue, semisalnya emang ternyata gue lagi mengalami ini, kayaknya gue adalah yang penting ada duit deh. Gue kalau ada duit kayaknya bisa deh. Betul, orientasinya stres uang. banget kayaknya ya untuk sekarang. Setuju sih. Soalnya kayak mau ngapa-ngapain tuh, gue yang bikin gue happy tuh semuanya tuh butuh duit cuy. Misalnya kita mau, oke lah, at least cuma sekadar kita ke akademi bahagia yang gratis gitu kan. Tapi kan bensin ke sana. Bener. Rokoknya, Iya sih bener. kopinya. Iya. Belum lagi kalau kita lihat di Mojok Store ada buku yang kita suka kan. Iya. Keluar bener. lagi duit. Keluar gitu. lagi. Atau ya misalnya lu lagi di kos gitu, lapar tapi lagi pingin lapar mata lah gitu, pingin nyoba burger bangor kan. Kayak ada kawan gua burger bangor dia pakai Shopee Pay Later. Dia habis 80.000 jar burger bangor. Kaget gua masuk kamarnya kan. Lagi ngapain boy? Ini makan burger bangor. Burgernya 2, kentang sama nugget 2. Dan itu dilapisin sama saus cheese, Cok. Cheese-nya yang pedes itu. Ada ayamnya. Ada ayamnya, gila anjing. Kemarin itu gua nonton. Iya benar, tapi apa-apa butuh uang. Butuh duit cuy, bener tuh. Untuk happy. Happy. Ente misalnya suka dengan musik gitu, pengen nonton festival, pengen nonton apa. Itu juga butuh Bener sih. Ya nggak usah festival lah. Lu mau dengerin musik di Spotify tapi gak ada iklan nih. Gue berlangganan anjing. Jujur ya, gue udah di fase Spotify itu dulu nggak perlu berlangganan lah. Benar. Terus sekarang Iya betul. gue di fase kontol gue harus berlangganan anjing. Kontol lu harus Bukan, berangkat. maksudnya kayak marah gitu loh, tekanan kayak anjing nih gue harus berlangganan karena bener-bener ganggu ya iklannya. Iya, lagi suruh-suruh nyanyi tiba-tiba. Sama Spotify itu satu sih seharusnya. Gue sih sebenarnya nyaman sama iklan, tapi kalau iklan itu volumenya sama kayak lagu. Iya. Bangsat. Betul. Lu habis dengerin misalnya nih Pink Floyd gitu. Apalah ya lagu-lagu Pink Floyd. Terus habis lu dengerin Pink Floyd volumenya seberapa? Terus Pink Floyd misalnya dengarkan iklanmu, dengarkan sini bener-bener sakit cok kuping gue bangsat. Kaget lah. Gue kan kadang pakai headset, kadang atau di speaker gitu kan kaget ya. Kaget ya mas Spotify. Sama nggak bisa ini cuy, nggak bisa apa? Naruhin antrian tuh apa sih sebutannya nih? QW. Q. Iya, itu juga tuh. Nggak bisa di queue. Nggak bisa di queue, ya tapi emang harus berbayar sih ya untuk sebuah kualitas ya. Bener-benernya itu lah, kalau gue sih ya, menghadapi quarter life crisis kayaknya kalau gue ada duit sih ya. Bener-bener. Caranya, tapi kalau untuk cara gratis susah sih, nggak tahu sih gue. Mungkin kalau pemerintah ada usulan gitu ya buat Apa mas? 1 jam gitu. Lama mau Iyalah masa 2 mas jam. wasit tuh. Apa pemerintah itu? Pemerintah bisa ngasih usulan gitu. Ya udahlah masa-masa orang yang lagi life quarter crisis dikasih 1 M gitu per orang itu kan memang dari hasil korupsi pertama. Tapi itu pemerintah di mana nih kayak itu kayaknya negara-negara yang maju itu ada tuh. Maju. Iya, itu di Prancis Tengah kalau nggak salah. Enggak Prancis aja. Tapi beneran Prancis bener Prancis. Prancis ya? Prancis sama Jerman. Prancis sama Jerman. Anak mudanya dikasih namanya kartu kultur pas. Oh, kultur pas. Kultur Gitu pas. gimana? Itu caranya? tuh kartu kultur pas itu mungkin kayak BPJS untuk kesehatan ya. Kalau kultur pas itu untuk budaya. Misalnya kita nih anak muda pengen ke museum. Tunjukin aja kayak KTP gitu ya misalnya. Ini kartu kultur pas kita gratis. Oh, Nonton konser, bener-bener. ini kartu kultur pas kita gratis. Jadi kita dibiayain untuk segala kegiatan budaya dari pemerintah. Bener sih, Namanya itu masuk kultur banget pas. kultur pas. Singapura juga udah. Singapura udah. Singapura yang baru kemarin. Tapi emang ini ya, apa negara-negara yang kecil lah ya hitungannya. Iya. Geografisnya, Emang geografis. Jerman kecil tuh? Geografi. Apa? Jerman kecil. Jerman kecil, Pak. Oh. Jerman kecil. Iya. Jerman tuh kalau lu compare sama Jawa Tengah lah, saya Jawa Tengah lah gitu. Masa sih? Iyalah, Sumpah. tanahnya. Ya, lu jangan lihat di maps-nya tapi lihat di kilometer. Oh iya, kemarin tuh ada ini nih. Ada apa viral kayak misalnya lu kalau misalnya terbang dari Jerman dari kota Frankfurt kemana gitu. Itu 6 jam atau beberapa jam. Ya. Terus ada yang ngebandingin orang Indonesia. Lu mau dari Aceh ke Sulawesi gitu misalnya Ya. 1 hari lebih jauh gitu ya. Memang kita Benar. negara luas ya, memang yang terlalu Soalnya kan kalau kita tuh dibentang, kita tuh hampir sama kayak Rusia. ya gedenya. Gedenya. Cuman itu kalau dihitung sama laut ya. Kalau dihitung tanahnya doang ya enggak. Iya. Karena Rusia kan gede juga kan wilayahnya. Ya itulah ya kalau untuk quarter life crisis. Ente tadi apa tadi? Banyak apa? Kalau ini aneh
Enggak dengerin lagu sih sebenarnya. Ya tadi tuh banyakin nonton referensi, jawab semua pertanyaan di kepala sih ini. Misalnya ya kalau lagi bingung akan sesuatu gitu ya cari tahu aja gitu. Nah, ini gimana ya? Ini gimana ya? Worth it apa enggak ya gitu. Bisa dicari tahu lah gitu. Ya, susah. Soalnya kalau lagi kayak gitu kita tuh agak susah waras. Benar-benar. Nggak tahu. Aduh, naik asam lambung gua. Karena kan kalut kan ya. Ya kalut tuh sebenarnya decision-nya jadi jelek. Makanya ya mungkin paling efektif istirahat sih. Istirahat dulu berapa minggu gitu. Terus baru take decision, take the risk gitu. Gitu. Gimana kalau gua yang sebagai pekerja jadi istirahat dulu beberapa minggu tuh? Ya mati. Kan dapet. Mati, Pak. Gue udah nyatet nih, jadi nyatet pengeluaran gue untuk bulan Agustus kan. Misalnya apa, penghasilan gue segini, utang lu, utang ini. Yeah. Anjing cuma dapat 1 juta. Nanti ntar gue tunjukin deh. Itu terlalu oversharing. Terlalu oversharing ya. Editor tolong blur ya tadi. Oh iya siap. Kamu editor, makanya jawab sendiri. Ya udahlah, nggak ada pertanyaan lagi sih ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya mungkin session ini bisa lebih panjang kalau kalian lebih aktif lagi buat ngobrol sama kita. Nanya kan bisa dibahas. Betul. Karena kalau kita tanya jawab mungkin kalian yang lagi galau, lagi bingung gitu. Episode ini akan ditutup oleh nyanyian kita. Nyanyi lagi nih kita. A green plastic watering can, perfect Chinese rubber plant. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga hari kalian happy saja dan semoga di episode ini bisa menggairahkan hari-hari kalian lagi. Satu lagu penutup untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ini dia Munif Bawazir, Fake Plastic Tree by Radiohead. A green plastic watering can, perfect Chinese rubber plant. Kayak salah di chord gue. Kita ganti lagu. I'll take a quiet life, a handshake, a carbon monoxide. They don't speak for us. You so tired, unhappy, bring down the government, and they don't speak for us. The carbon monoxide, no alarm and no surprises, no alarm and no surprises, no alarm and no surprises. This is my final fate, my final belly ache with no alarm and no surprise.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Keren juga solo.